Oke, sebelumnya sorry guys buat kalian selalu neror gue beberapa hari terakhir untuk bikin video tapi nggak pernah gue lakuin karena seperti kita tahu Indonesia sedang tidak baik-baik saja guys. Demo yang begitu chaos, pembakaran gedung di mana-mana, bahkan di Makassar ada korban yang harus meninggal atas kekeosan ini. Saking chaosnya masalah ini membuat gue menahan diri gue untuk tidak berbicara dulu di media sosial karena gue nggak mau apa yang gue ucapkan itu mematik emosi yang berlebihan lagi pada masyarakat yang memang sudah panas tadinya. Tapi sekarang gue memilih untuk berbicara karena gue merasa ada hal-hal yang tidak tepat dan menurut gua tidak sesuai pada tempatnya. Gua paham amarah masyarakat yang terjadi beberapa hari terakhir karena memang ini udah emosi yang menumpuk ya, seperti pajak dan juga pernyataan-pernyataan dari anggota DPR yang begitu menyakitkan memang. Tapi ada poin-poin yang gua sadarin juga ini sepertinya tidak tepat gitu. Seperti pembakaran gedung ini, gua tidak setuju dan tidak sepakat dengan apa yang dilakukan dengan para demonstran karena memang dengan pembakaran gedung ini kita harus melakukan APBN lagi buat membangun ulang, yang mana ini harus memakan lagi uang pajak kita. Tapi ya udahlah, udah kejadian, mau gimana lagi gitu. Kedua, gue memilih untuk tidak mengikuti tren pink hijau. Hijaunya gue setuju, tapi pinknya tidak. Bagaimana bisa kita masyarakat begitu marah ketika anggota DPR mengatakan kita tolol, tapi kita secara arogan menjadikan ibu-ibu yang berkata kasar kepada presiden kita sendiri yang mengatakan bahwa presiden kita dijadikan simbol perlawanan untuk masyarakat. Mohon maaf guys, gue nggak setuju untuk ini. Kita, masyarakat beradab. Ketika mengkritik, kita boleh mengatakan tolol dan bodoh untuk kebijakannya, bukan subjeknya gitu. Ketiga, sebelum gue bahas yang ketiga, gue pengen menyampaikan dulu bahwa gue ada di pihak masyarakat dan gue ikut berdiri di 25 tuntutan kepada pemerintah kita. Cuma ada hal yang menurut gue janggal, yaitu tentang pengesahan undang-undang perampasan aset yang masuk ke dalam 8 tuntutan, yang mana 8 tuntutan ini harus dipenuhi dalam waktu 1 tahun. Sorry, bukannya masalah kita itu sebenarnya kenapa undang-undang perampasan aset ini tidak pernah disahkan oleh DPR. Oke, problem kita kan sebenarnya ini gitu loh. Tapi kenapa masalah ini ditaruh di 8 tuntutan? Bukankah ini harusnya jadi poin yang paling cepat dilakukan? Kalau alasannya sebagai ini tidak bisa langsung disahkan, ups, kenapa tidak bisa? Bukankah ini sudah dibahas secara bertahun-tahun dari presiden-presiden kita yang ada? Bahkan Presiden Prabowo itu sudah menuntut kepada DPR untuk mengesahkan undang-undang ini dari sejak awal dia menjabat sebagai presiden. Kenapa ini tidak bisa langsung direalisasikan? Sedangkan undang-undang yang lain satu kali rapat langsung beres gitu. Harusnya ini menjadi poin pertama dari 17 tuntutan awal. Dan sorry guys, gue merasa demo akhir-akhir ini itu sudah melenceng dari arah yang seharusnya. Dari awal kita itu bertentangan dengan DPR, bukan presiden. Tapi kenapa akhir-akhir ini justru gabung yang terjadi itu ingin menurunkan Prabowo sebagai presiden kita? Hal ini cukup janggal buat gue karena memang emosi kita itu harusnya kepada DPR, bukan presiden. Dan balik lagi pada ibu-ibu tadi, para influencer yang kemarin begitu keras menggaungkan pink hijau, nah seperti kita tahu ada Jerem Pauline, Andovi, dan lain-lainnya, itu justru menjadikan ibu-ibu ini sebagai simbol. Berarti para influencer ini mendukung pernyataan ibu ini bahwa Pak Presiden kita Prabowo itu anjing dan harus diganti dengan Bapak Anies. Masa ya para influencer yang mengaku pintar ini nggak tahu bahwa Presiden dan DPR itu berbeda? Masa ya nggak tahu gitu? Gue lebih konsen ke arah situ sih guys. Kita harus ingat tuntutan kita di awal itu adalah kesenjangan antara DPR dan masyarakat, di mana para anggota DPR ini mendapatkan pendapatan yang luar biasa besar untuk kontribusi yang tidak ada kepada masyarakat gitu. Menurut kalian gimana guys? Ayo kita diskusi di bawah.